ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Sore hari ini kami melihat keindahan-Mu. Kami boleh melihat pribadi-Mu begitu indah dalam hidup kami. Kami melihat Kau begitu luar biasa. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami sadar kalau kami tidak bisa melakukan apapun di luar Engkau. Ajari kami untuk selalu tinggal di dalam-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan bukan hanya tinggal, kami membawa hadirat Tuhan kemanapun kami pergi. Ajari kami untuk terus taat Tuhan, taat pada setiap proses-Mu, proses yang Tuhan beri dalam setiap hidup kami, untuk kami menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Berbicaralah Tuhan sore hari ini sebelum kami mendengar. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, setiap kesaksian, firman yang keluar itu semua daripada Engkau Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Saya perlu kenalan ya kayaknya karena saya bukan dari Caruban, jadi pasti bingung ini siapa, mbaknya ini siapa ya. Perkenalkan, nama saya Aida, saya dari Solo dan ya saya melayani generasi. Ya, saya melayani generasi di
Indonesia ya. Dan hari ini kasih karunia kalau boleh ada kembali lagi di Caruban. Kalau dulu kita ada silo gathering, mungkin beberapa bapak ibu saudara lihat ya, atau datang atau ngikuti online-nya ya. Itu ya itu bagian dari keluarga yang ada di Solo, yang kita juga berjuang bersama untuk ya Caruban dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini saya akan banyak share, akan banyak kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi ada pesan penting juga yang saya dapat ketika saya naik kereta bapak ibu ya ke sini sendiri, karena saya nggak mungkin mengajak teman-teman yang ada di sana karena mereka juga masih banyak yang sekolah, masih banyak yang kuliah, jadi nggak mungkin saya ajak ke sini. Dan saya mau cerita dulu tentang kenapa kok hari ini saya boleh ada ya, dret gitu ya, nggak apa-apa ya. Dan ketika saya bukan siapa-siapa ya, saya bukan anak dari seorang hamba Tuhan atau ya saya bukan siapa-siapa lah intinya. Saya dulu anak yang nakal, luar biasa nakal. Saya perempuan tapi perilaku saya tidak mencerminkan seperti anak perempuan. Ya, saya mengalami banyak hal sejak saya SD. Saya pelayanan di gereja. Saya bahkan tinggal di gereja di Solo karena dititipkan oleh orang tua saya. Tapi itu tidak membuat saya mengerti atau mengenal pribadi Tuhan yang seharusnya saya sembah, yang seharusnya saya kagumi dan saya kejar setiap harinya. Dan singkat cerita, hidup saya tidak karuan ya, saya kenakalan anak muda semua dilakukan, bahkan dari SD sampai besar ya, sampai SMA saya baru bertobat. Dan saya mengalami satu sentuhan ketika saya ada di sekolah ya, saya di sekolah, salah satu sekolah di kota Solo, dan di sana di sekolah tersebut ya itu sering mengadakan namanya doa sekolah ya, doa pagi dan doa siang kita nyebutnya, karena kalau dulu kita pulang jam 2 ya bapak ibu ya, kalau sekarang anak-anak pulang jam 4 sore, jam 5 sore, tapi waktu itu masih pulang siang. Saya ingat banget saya mengalami sentuhan waktu itu, yang awalnya saya caci maki mereka yang berdoa, saya katai mereka lebay gitu ya, orang Kristen ya sudah ke gereja aja cukup, tidak perlu berdoa di sekolah. Waktu itu saya musuhi teman-teman saya ya, saya musuhi teman-teman saya yang berdoa karena saya risih ya melihat setiap pagi itu selalu ada lagu pujian yang terdengar di seluruh sekolah, bukan karena tape ya, bukan karena MP3, tapi itu suara anak-anak yang menyembah Tuhan. Karena sekolah saya kecil, sempit gitu ya, jadi kalau ada 50 orang yang menyembah Tuhan di situ, pasti seluruh sekolah itu bisa mendengar. Dan saya caci mereka terus, kamu tuh ngapain ya, ngapain berdoa, nggak, akhirnya malah saya sendiri ya yang mengalami sentuhan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut dan saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. 2 jam saya dilawat Tuhan, saya enggak ngomong yang lain, saya cuma minta ampun sama Tuhan. Tiba-tiba saya ingat dosa saya dari saya kecil sampai saya umur 15 tahun waktu itu. Saya ingat semua, saya pernah apa, saya pernah melakukan apa, dan Tuhan beri janji waktu itu bahwa akan semakin banyak orang seperti saya yang ditemui Tuhan di sekolah waktu itu janjinya. Dan saya pegang itu dengan background saya yang saya orang Protestan, saya berbackground Protestan, dan saya tidak tahu menyembah Tuhan itu seperti apa. Saya tidak ngerti melayani itu seperti apa. Karena yang saya tahu ya ikut Tuhan ya ke gereja setiap minggu gitu aja. Saya tidak ngerti lebih dari itu, saya tidak lebih tepatnya saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan waktu itu. Dan dengan ala kadarnya ya saya berdoa di sana. Tiba-tiba teman-teman saya pada pergi, ya, yang awalnya berdoa malah pergi karena nggak tahu ya, mungkin waktu itu mengalami banyak hal dalam hidupnya atau sibuk. Hingga akhirnya ya sudahlah kita berdoa. Kadang saya harus berdoa sendirian dengan nggak tahu apa-apa. Ya sudah, doa kayak doa makan ya, Tuhan kami berdoa untuk sekolah ini, berkati, lindungi, jagai, amin.
Waktu itu hanya sebatas berdoa, tapi lambat laun saya menemukan ada hubungan, saya menemukan ada relasi di dalam Tuhan, sehingga saya tidak mau pergi dari situ. Saya mau terus berendam dalam hadirat Tuhan waktu itu. Dan tiba-tiba banyak hal terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba yang awalnya cuma 2-3 orang yang berdoa, tiba-tiba jadi 60 orang yang berdoa setiap pagi. Bahkan kami itu sudah dikenal ya, nanti kalau teman-teman yang dari seberang, kalau mereka berangkat sekolah, pasti mereka sudah tahu kalau bunyi lagu yang akan terdengar itu adalah lagu rohani, bukan lagu kebangsaan, karena 60 orang setiap pagi berdoa. Bahkan duduk aja nggak cukup karena ruangannya itu kecil, jadi kita harus dempet-dempetan berdiri nyembah Tuhan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang diubahkan. Teman-teman saya yang awalnya hedon ya, karena sekolah saya ini sekolah rintisan sekolah internasional, jadi waktu itu banyak sekali anak-anak yang bawa mobil, terus hidupnya nggak karuan gitulah. Bahkan ada satu orang yang sehari bisa menghabiskan 1 juta hanya untuk foya-foya. Tapi tiba-tiba ditemui Tuhan dan dia bertobat. Tiba-tiba ada teman-teman yang terikat banyak hal, film porno, rokok dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka datang ke hadirat Tuhan. Dan kami bangun persekutuan itu, bangun sampai kita ngadain retreat dan lain sebagainya. Tiba-tiba dari sekolah ini tidak berhenti di satu sekolah, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba jalan lagi, ada pergerakan di sekolah-sekolah. Saya ingat dulu itu saya tidak punya HP seperti ini ya. Saya cuma punya HP Nokia yang cuma bisa SMS. Saya tidak punya motor, sepeda aja tidak punya. Jadi kemana-mana harus jalan kaki kalau tidak naik angkot. Saya ingat waktu itu kami harus jalan kaki keliling di Solo untuk mengajak mereka untuk berdoa. Jadi pulang sekolah, saya ingat karena sekolah saya itu sering banget pulang pagi. Jadi kalau gurunya rapat pulang, kalau gurunya apa pulang gitu. Jadi saya memanfaatkan waktu itu untuk keliling ke sekolah-sekolah dengan jalan kaki sama teman-teman saya. Kita cuma memperkatakan bahwa sekolah ini miliknya Tuhan, sekolah ini miliknya Tuhan. Bahkan sampai kita nunggu satu orang di depan diajak kenalan. Ya, kamu mau nggak berdoa? Kamu mau nggak ikut kita berdoa buat sekolah-sekolah? Dan itu terjadi di beberapa sekolah hingga akhirnya dari Solo mulai bergerak ke kota-kota yang lain, hingga akhirnya saya percaya doa-doa itu yang membawa Pak Jokowi untuk di Jakarta waktu itu menjadi gubernur, lalu lanjut jadi presiden. Karena waktu itu kami berdoa dari Solo memberkati Indonesia, dari Solo memberkati bangsa-bangsa, dari Solo menjadi berkat untuk semua bangsa. Kita selalu berdoa seperti itu. Di sini Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya saya full time, saya menyerahkan hidup saya total. Umur saya 19 tahun waktu itu, saya menyerahkan hidup total buat Tuhan. Saya enggak dapat gaji gitu ya Bapak Ibu Saudara, saya cuma melayani dari umur 19 tahun. Dan sampai hari ini sudah lama, sudah berjalan, berarti sudah 7 tahun saya sudah menyerahkan hidup total di full timer. Dan ada banyak proses yang terjadi ya. Kenapa? Nanti saya akan bagikan apa sih sebenarnya yang membuat kita terus berjalan dalam panggilan Tuhan itu. Saya teringat kisahnya Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud itu orang yang luar biasa. Iya, pasti selalu anak-anak sekolah minggu selalu tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat. Selalu kisah itu selalu dibawa kemana-mana. Tapi kalau kita belajar tentang pribadi Daud ini diambil Tuhan dari kawanan domba, gitu ya, karena dia yang menggembalakan. Dia bukan orang yang cakap berperang, bahkan badannya kecil, masih muda. Dan tiba-tiba Samuel datang dan mengurapi Daud untuk menjadi raja. Tapi setelah diurapi, Daud ini tidak langsung jadi raja. Tapi Daud mengalami banyak hal. Dia mengalami banyak proses, ya, proses dalam kehidupannya. Proses apakah dia tetap menjadikan pribadi Allah itu yang terutama dalam hidupnya. Proses hingga sampai berpuluh-puluh tahun baru Daud itu jadi raja. Dia harus mengalami adulam. Ya, dia harus mengalami yang namanya dikejar-kejar Saul karena mau dibunuh. Nah,
saya belajar bahwa kisah Daud ini membuat kita mengerti bahwa kita hari ini, ya mungkin waktu saya bertobat, Tuhan beri janji buat hidup saya, atau Bapak Ibu bertobat, Tuhan beri janji kamu akan dimenangkan, kamu akan diberkati, atau kamu akan dipakai luar biasa ke bangsa-bangsa. Tetapi untuk sampai ke sana ada banyak proses yang kita harus lalui, ada banyak relasi yang kita harus jalin dengan pribadi Tuhan. Saya tahu banget kenapa kok Daud itu bisa bertahan. Dan memang Daud pernah jatuh karena dia nafsu ya, dia jatuh tapi dia kembali. Kita baca sebentar di Mazmur Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Saya akan bacakan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba. Kita tahu Daud bukan orang yang ya latar belakang, bahkan Daud aja tidak bahasanya apa ya, tidak dianggap waktu nabi besar datang hendak mau mengurapi raja gantinya Saul, tapi dia melupakan bapak Isai itu melupakan anaknya yang terakhir namanya Daud. Hingga akhirnya Daud dibiarkan untuk mengembalakan kambing domba, sedangkan kakak-kakaknya yang lain itu diundang. Sampai akhirnya Samuel ngomong, kita tidak akan berpesta kalau satu anak ini belum datang, Daud ini belum datang. Dan ketika Daud sampai, Allah berbicara pada Nabi Samuel bahwa inilah orang yang kupilih, bahwa inilah orang yang harus kau urapi untuk menjadi raja. Sampai destiny atau tujuan itu yang diberi Allah, kalau kita tidak setia dan taat dengan prosesnya. Karena nanti ketika kita sampai, ya semisal kita sampai ke tujuan itu, tetapi hati kita tidak berkenan pada dia, apa yang terjadi? Ya itu tidak akan lama gitu. Apa yang kita kerjakan itu tidak akan lama, tidak akan bertahan lama. Walaupun itu diberkati, walaupun itu dipakai luar biasa, tapi tidak akan bertahan lama. Kami selalu, saya dari Fire Generation, Bapak Ibu Saudara, itu komunitas anak muda yang melayani sekolah, kampus, suku. Dan waktu itu saya tuh mikir sama teman-teman saya gitu ya. Karena sekarang itu generasinya sudah generasi Z yang sukanya tuh joget. Ya Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya, TikTok merajalela dan anak-anak terikat dengan TikTok. Dan saya pikir bagaimana kita menggunakan TikTok ini untuk menjadi sarana penginjilan untuk generasi Z. Dan kita berdebat, ya kita diskusi apa ya, yang konten apa, bahasanya kan seperti itu, konten apa nih yang kita mau angkat di TikTok. Tiba-tiba kita buka dari banyak komunitas, TikToknya komunitas yang lain Bapak Ibu Saudara, itu followernya bisa ratusan ribu, 100.000, 40.000 follower. Kami ya di sosial media kami, cuma TikTok ya, itu cuma 31. Dan saya kok bisa ya, kok bisa sangat berbeda padahal mengerjakan hal yang sama. Saya pikir-pikir lagi, karena kami semua di Fire Generation, kami itu diajari untuk setia dengan proses. Terkadang bukan pelayanan yang melulu dilihat di mimbar Bapak Ibu Saudara, tapi kadang kita harus bersabar ngurusi satu anak. Saya punya satu anak Gani yang hari ini harus keluarganya tuh sakit dan harus dirawat di Jogja. Hati saya tidak tenang sebenarnya ya, karena harusnya saya bisa ke sana untuk mendampingi anak ini, ngurusi apa yang bisa dibantu di sana. Kadang kerjaan saya itu bukan hanya ketika ya ini, terutama tetap menginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi di balik itu ada banyak proses yang harus dilalui. Bagaimana bersabar
dengan satu orang yang kadang bikin masalah terus, bikin ulah terus. Namanya anak muda Bapak Ibu Saudara. Saya berhadapan dengan anak-anak SMP yang usianya sangat jauh dengan saya. Kadang harus sabar lihat mereka yang lebih baik aku online daripada ibadah onsite. Sekarang kan gitu, yang isu yang keluar di generasi ini. Ya, lebih baik online, bisa sama-sama ibadah. Aku udah ibadah lewat online, nggak perlu onsite. Ya, kadang harus sabar. Aku nggak punya uang nih Kak buat ibadah. Ya ayo tak jemput. Harus mengalami hal-hal yang nggak enak. Kadang bahkan kami nggak punya, tapi kami harus memberi. Iya caranya. Ya, gimana caranya? Kita nggak punya apa-apa, tapi kita harus beri. Kadang untuk mendatangkan 1-2 orang, ya banyak hal. Uang kita harus habis. Anak-anak kan selalu seperti itu. Kamu mau bawa 1 jiwa, dan jiwa itu nggak punya uang, ya kamu yang harus tanggung. Belajar untuk punya beban buat orang ini, belajar untuk mengasihi orang ini. Nah, itu bagian dari proses. Untuk saya mungkin, untuk saya seorang Arinda bisa sampai hari ini, ya ada banyak hal yang habis Bapak Ibu Saudara. Saya harus tinggal, saya harus kubur mimpi saya. Saya lulus dari sekolah yang bisa dikatakan terbaik di Solo. Seharusnya saya hari ini mungkin saya bisa jadi pengusaha, bisa menjadi orang yang ya punya pekerjaan, dalam tanda kutip pekerjaan yang nyaman, ya gaji ya di atas UMR kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya harus berani meninggalkan mimpi saya. Untuk apa? Mengikut Tuhan. Untuk sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Kita hidup Bapak Ibu Saudara, itu bukan kita membuat rancangan hidup kita sendiri. Kita punya pencipta, kita manusia diciptakan, berarti kita punya pencipta. Nah, pencipta pasti punya tujuan. Kenapa kok itu diciptakan? Orang itu diciptakan, atau seorang seniman, kenapa dia bikin lukisan? Kenapa dia buat menciptakan patung gitu ya? Pasti ada tujuan, ada rencana yang pencipta ini mau untuk ciptaannya ini ikuti. Begitupun dengan kita. Kita hidup di dunia itu hanya untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tidak boleh kita membuat rancangan kita sendiri. Tidak boleh kita mereka-reka jalan kita sendiri. Karena apa? Bagian kita hanya menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Begitupun Daud. Saya percaya dia begitu menikmati saat-saat tekanan dalam hidupnya. Daud itu tekanannya ada 2, tekanan dari luar, persoalan hidup, dan tekanan dari dalam, hawa nafsu Bapak Ibu. Ada banyak yang menyerang pribadi Daud, ada banyak tekanan yang terjadi, tetapi kunci Daud bertahan adalah apa? Dia punya relasi dengan Tuhan, dia punya keintiman, dia punya hubungan dengan Allah, sehingga dia punya keberanian. Saya percaya kenapa kok Daud sangat berani, karena bukan dia, tapi Roh Allah yang menuntun dia. Kadang kalau dipikir, waktu kami SMA, kami keliling ke sekolah, mana ada yang mau percaya? Kami cuma anak SMA, kami bukan teolog, kami cuma anak SMA yang dipenuhi oleh Roh Allah. Banyak yang nolak kami, ya pasti ya. Banyak orang yang mengatai kami kurang kerjaan, ngapain berdoa buat Solo ya gitu-gitu aja gitu ya. Gak ada perubahan. Ya udah toh, jadi orang biasa aja, gak usah seperti itu. Kami pernah doa keliling di Solo, jalan kaki, bermodalkan es teh 2 plastik karena kita tidak punya uang. Jadi iuran kita es teh waktu itu masih 500 rupiah, sekarang kan 2,5 ya Bapak Ibu. Kalau di kafe 10.000, ya di jalan di kalau kita nyebutnya angkringan gitu ya, itu 500. Kita sisihkan uang untuk bekal minum ya, namanya jalan ya capek. Jalan keliling beberapa sekolah, kita berdoa di pintu gerbangnya, kita perkatakan bahwa ini milik Tuhan. Jadi seperti apa yang Tuhan mau untuk sekolah ini. Semua nggak percaya, tapi ketika semakin banyak ya anak-anak muda ini, satu orang kebakar gitu ya Bapak
Bapak Ibu Saudara, namanya orang kebakar ya. Kalau megang sesuatu yang dipegang pasti ikut terbakar. Kalau kita lihat kebakaran rumah ya, itu kan awalnya cuma mungkin konslet gitu ya dari listriknya. Lama-lama kan konslet itu nyentuh mana hingga akhirnya semua terbakar. Begitupun waktu itu dibutuhkan satu korek api, satu aja yang menyala itu bisa membakar banyak. Cerita di Australia kerap kali kebakaran hutan itu kan cuma berawal dari puntung rokok, tapi bisa membakar sebegitu besarnya hutan. Begitupun kita, kalau kita sudah kesamber roh Allah, kita terbakar oleh roh Allah, orang di dekat kita seharusnya juga ikut terimpartasi, mengalami apa yang kita alami. Waktu itu cukup gila cukup gila karena doa sekolah itu di mana-mana. Jadi anak-anak berdoa ya dengan cara mereka, dengan kesengajaan mengalami banyak hal, pasukan sampai tidak punya, dia harus bikin pasukan sendiri dari 2 adulan. Saya melihat luar biasa, sampai lahirlah Triwira Daud yang luar biasa. Hanya dia bertahan sampai pedangnya nempel di tangan, hanya untuk mempertahankan ladang jelai. Yang lain pergi karena takut dengan bangsa Filistin, tapi hanya 3 orang ini yang berperang. Sekali sabetan 800 orang kalah. Keren. Itu lahir dari didikan seorang Daud. Lah kenapa kok Daud bisa mendidik Triwira? Karena dia dididik Allah. Dia bukan ketika dia melihat hal yang besar akan terjadi dalam hidupnya terus dia fokus ke sana, dia hanya kejar itu, dia hanya aku pengen ke sana, tapi dia tidak setia dengan perkara yang kecil. Barang siapa setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar, tanggung jawab yang lebih besar. Itu sulit Bapak Ibu. Ketika hari ini mungkin saya khotbah, tapi besok saya harus ngurusi orang di rumah sakit. Beda. Saya harus ngitung uang. Bagaimana caranya kita mau bangunkan rumah buat orang ini? Bagaimana caranya memberi makan orang di luar sana? Tentunya bukan dengan cara kita, cara Tuhan. Itu pasti akan terjadi. Itu yang pasti tepat. Ya, akan menyentuh hati, bukan hanya menyentuh jiwa atau jasmani, tapi menyentuh roh. Kalau itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Simple. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, yang kita harus lakukan adalah apa? Mengenal pribadi Tuhan itu lebih lagi. Bahkan seorang Paulus itu ngomong, aku tuh mengenal Tuhan samar-samar. Paulus, kalau saya lihat Paulus, wow, pengorbanannya, apa yang dia lakukan, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan yang supranatural, bahkan hal-hal yang ilahi yang terjadi dalam hidupnya itu luar biasa. Tapi dia katakan, aku hanya mengenal Tuhan itu samar-samar. Apalagi saya, ya kadang saat teduh bolong-bolong, Alkitab kadang cuma baca 5 pasal sudah tewas, sudah tidak kuat. Ya, kadang berdoa aja mungkin males. Ya. Apa kabar kita gitu loh. Jadi hari ini saya cuma mengajak, ini bulan Elul ya, kita tahu bahwa kita sudah masuk ke bulan Elul. Bulan Elul itu adalah raja itu turun ke ladang ya, seorang raja itu turun dari tahtanya dan dia tuh masuk ke alun-alun kota bahasanya untuk berjumpa dengan rakyatnya. Jadi ini bulan yang penting di mana kita bisa berhadapan face to face dengan Tuhan. Di mana ini bulan juga dikatakan bulan Elul adalah bulan sunat hati. Sunat hati. Hati kita dikorek lagi sama Tuhan. Apa yang tidak berkenan, kita bertobat. Apa yang salah dalam hidup kita rubah. Ini bulan yang tepat karena apa? Raja hadir. Kadang kita tidak sadar gitu loh, bahwa raja itu ada di sekeliling kita, Tuhan itu ada di sekeliling kita, bahkan Tuhan ada di dalam hati kita. Tapi karena kita tidak menyadari dan tidak bisa menghargai, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan itu, ada kita jadi sakar PDW ya.
seenaknya sendiri. Jadi bulan ini bulan yang tepat untuk kita jalin hubungan dengan pribadi Tuhan. Tadi lagu bagus sekali ya, yang Engkau hidupku adalah penyembahan. Ternyata penyembahan Bapak Ibu Saudara bukan hanya ketika kita angkat tangan, kita sorakkan haleluya, kita berbahasa roh, kita labata syekara, atau kita menari gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi penyembahan itu berbicara apa? Hidup kita. Hidup kita. Engkau hidupku adalah penyembahan. Hidup kita lah penyembahan. Jadi ketika hidup kita tidak benar atau ada keinginan yang lain di luar Tuhan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena hidup kita lah penyembahan. Saya selalu ngomong sama anak-anak, ya, kamu nggak perlu dengan suara bagus, kamu nggak tahu lagu pun nggak masalah, ya. Penting apa? Hatimu menyembah. Hatimu hati yang menyembah. Mau suara yang main musik mainnya D, kamu nyanyinya G, ya nggak masalah. Selama apa? Hatimu menyembah. Selama kita mencari pribadi Tuhan lebih dan lebih. Saya pernah tinggal di Kalimantan Bapak Ibu Saudara sendiri. Saya diutus ke Kalimantan di satu pedalaman, namanya ya ini bukan desanya pedalaman, jadi bisa masuk menemukan di tempat yang jauh dari kata nyaman, tidak ada apa-apa, tapi gereja banyak Bapak Ibu Saudara. Gereja banyak, saya sampai kaget. Lewat gereja, berapa meter kemudian gereja lagi. Kok bisa ya? Kok bisa orang-orangnya haus dan lapar. Saya ketemu anak ini pun, dia tuh haus dan lapar. Dia tuh kalau kami itu ada FH namanya Bapak Ibu Saudara, dia tuh harus menempuh perjalanan itu hanya untuk ketemu sama kami di kota. Itu bisa 2 jam. 2 jam kalau nggak licin. Kalau licin ya nggak tahu, itu tidak bisa diduga. Perempuan naik motor sendiri anak ini hanya untuk mencari Tuhan. Sempat waktu itu karena kami motor terbatas, hanya saya yang bawa motor. Saya tuh jemput sampai desa sebelah. Ya, kalau di sini jam 12 malam saya masih berani ya Bapak Ibu Saudara, rumah ada, lampu ada. Di sana kalau di sini paling kan ada orang nyebrang gitu ya. Di sana babi yang nyebrang. Ya kadang biawak nyebrang, ular anak kuda yang gede sekali itu yang nyebrang. Itu terjadi. Dan saya biawak sih seringnya ya, lihat biawak atau lihat babi. Babi itu pasti. Babi itu biarkan nggak di kandang gitu loh. Dan saking anak ini aku tuh pengen ibadah Kak, tapi aku nggak ada motor. Ya udah tak jemput. Padahal kan pulang kami kan bisa sampai jam 12 malam itu baru pulang karena harus nganter-nganter. Satu-satu diantar pulang baru saya pulang. Dan anak ini yaudah nanti ikut aja tak jemput. Ya jemput. Pulang itu saya antara, ini mau tak antar apa enggak? Udah jam segini saya tidak tahu ada apa di jalan. Nanti kan saya jalan sendiri, pulang sendiri, tambah dredeg. Ya udah saya antar aja. Dan sampai harus ada yang desa yang jauh lagi Bapak Ibu Saudara, ada yang lebih jauh tapi aspal jalannya. Cuma memang tidak ada apa-apa, tidak ada penerangan apapun. Bahkan garis-garis putih itu tidak ada. Jadi kalau meleng dikit bisa salah ambil jurusan. Dan itu terjadi. Waktu itu saya pengen menyerah, beneran. Saya harus jatuh dari motor itu berulang kali. Belum sakit, sempat kena ya COVID di sana. Sampai harus berjuang sendiri. Gimana caranya beli obat? Tidak ada apotek. Di situ tidak ada apotek, harus ke kota naik motor sambil menggigil. Itu dialami. Dan saya ngomong Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya baru tahu hari ini, saya benar-benar tidak bisa hidup di luar kamu. Saya ngomong, saya tidak dikirimi uang sama Solo pun, saya masih bisa hidup gitu loh. Entah nanti ditolong sama tetangga-tetangga atau saya percaya saya masih bisa hidup. Tapi kalau di luar Tuhan, saya tidak tahu.
kekuatan dari mana gitu loh untuk melayani. Di Kalimantan itu bukan hanya waktu saya pribadi bersama Tuhan, tapi bukan hanya waktu di mana saya melayani generasi, tapi menjadi 3 bulan saya cuma berendam dalam hadirat Tuhan. Kerjaan saya cuma cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Itu masa yang mengubah pola pikir saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu kuat di dalam, kamu bangun yang di dalam, ya, kamu kuat, kamu cari Tuhan, kita baca firman, kita sembah Dia, maka apa yang kita keluarkan itu adalah Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Saya pikir kami kedatangan tamu Bapak Ibu Saudara dari Mesir, ya, dari Mesir, orang asli Mesir, dan dia tuh sampai gumun, ya, ternganga, tiap hari yuk pelayanan. Kami yang biasa tiap hari yuk ngurusi orang, tiap hari yuk motoran ke sana kemari. Saya pernah motoran ke Jepara 5 jam naik motor ke sana kemari, ngapain? Capek ya, dia tuh sampai drop ya, capek, terus akhirnya memilih istirahat. Saya gumun juga, kok bisa ya? Kok bisa orang-orang ini tuh begitu gila? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mereka menemukan sumbernya. Jadi kenapa kok dia tuh tidak capek melayani? Kok tidak pernah kehabisan gitu loh? Selalu membagi, bagi berkat, bagi kasih Tuhan, bagi kebenaran firman. Kenapa kok tidak capek gitu loh teman-teman saya ya? Saya ngamati mereka. Kok bisa seperti itu? Saya ngamati bapak-bapak rohani saya. Baru pulang dari luar negeri langsung ke sini, langsung ke sana. Ngapain kayak enggak punya capek gitu loh. Karena saya tahu mereka menemukan sumbernya. Kalau sumber Bapak Ibu Saudara itu tidak pernah berhenti membuat. Sumber itu akan terus muncul. Itulah kita harusnya anak-anak Tuhan itu tidak kehabisan kasih, tidak kehabisan ya kasih untuk apa? Untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Air itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Kita punya sumbernya, Tuhan. Nah hari ini apa kok seringkali saya tuh dapat pertanyaan, kok saya capek ya melayani? Kok saya ini ya? Padahal baru 2 tahun loh bertobat. Padahal baru memulai saya sudah capek. Jangan-jangan kamu belum menemukan sumbernya. Jangan-jangan kamu belum tinggal pada sumber air kehidupan itu. Sehingga yang kamu bagi, yang kamu lakukan semua menggunakan kekuatanmu, bukan dengan kekuatan Allah. Itu yang membuat kita capek. Tadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu sekali ya kita menyembah bersama. Nanti kita gini, menyembah menyembah bukan karena kita diberkati saja atau kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, tapi belajar untuk melihat keindahan Tuhan, pribadinya, bukan apa yang dia lakukan, tapi pribadi Tuhan begitu indah. Kalau yang cewek ini kenapa-napa, pasti semua akan turun tangan ya. Dan kakak saya sudah marah, pengen pukul dan lain sebagainya. Saya cuma ngomong, sudah tenang, mungkin ini rencana Tuhan. Saya tidak bisa jalan tuh hampir 4 bulan. Saya tidak bisa jalan, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dan saya sudah dipanggil pihak sekolah bahwa kemungkinan saya nggak naik. Karena ya ninggal berapa waktu itu musim ujian Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa ikut ujian. Bahkan saya harus bikin makalah itu sampai belasan makalah hanya untuk menyelamatkan nilai saya, biar saya tidak praktek gitu maksudnya, karena tidak bisa ngapa-ngapain. Dan saya cuma ya wis berdoa Tuhan, ini bagian dari prosesmu. Ada pengen baca Alkitab saja tidak bisa, tangan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Ini dulu diperban semua juga jari-jari saya, karena parah, ini bolong, jari saya bolong, tangan saya robek, dagingnya hilang ya, dan banyak yang terjadi sampai dokter ngomong ini kayaknya tanganmu nggak bisa kembali, tangan kanan saya. Terus ya mau gimana saya kan orangnya agak cuek ya, jadi ya wis lah gitu, ya wis lah, nanti hidup yang penting masih bisa dijalani gitu. Dan saya ketemu sama Ko Henry, kalau Bapak Ibu tahu Ko Henry, Bapak rohani saya ketemu dengan Ko Henry, dan Ko Henry itu cuma bilang, kamu setia saja dengan proses ini.
kamu setia, Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya udah, berarti saya tidak perlu mengeluh dan khawatir lagi karena Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya setia, waktu itu syahadana saya ikut, doa sekolah saya masih doa sekolah walaupun harus dipapah 4 orang karena memang benar-benar sulit untuk berjalan. Bahkan mimpin doa pun saya masih mimpin, share firman Tuhan saya masih share di persekutuan sekolah saya dengan keadaan seperti itu. Dan pelayanan ya Eva ya masih Eva, saya ibadah ya ibadah walaupun dengan keadaan seperti itu. Hingga akhirnya tangan saya itu tidak bisa kembali, Bapak Ibu Saudara, tangan saya itu seperti ini, tidak bisa kembali. Ya udah kayak gini terus. Ini tangan kanan loh ya, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Masa mau ambil harus kayak gini kan lucu ya, kayak unyil, nggak bisa bergerak tangannya. Dan saya ya udahlah, saya taat hingga akhirnya 2012 ini awal pertobatan saya. Ketika tiba-tiba Ko Henry itu ngomong, kamu ikut ya KKR. Malu karena banyak korban kan, malu saya nanti dilihat banyak orang. Udah nggak apa-apa, ikut aja. Ya udah, saya ikut pakai baju panjang biar nggak kelihatan sakit. Akhirnya saya masuk, saya duduk di tengah gitu, dan tiba-tiba doa kesembuhan dan Ko Henry ini doakan, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, tangan yang awalnya seperti ini kembali normal. Nah, kembali normal tangan saya, pulih. Sampai akhirnya iman saya kan jadi beriman ya, wah aku percaya kalau tangan kananku sembuh, tangan kiriku harus sembuh. Waktu itu Sabtu, saya ingat banget, hari Sabtu saya 2 hari sekali harus ganti perban ya, saking banyaknya rembesan ya, jadi 2 hari sekali itu harus ganti perban. Dan hari Sabtu Bapak Ibu Saudara, luka saya itu masih bolong, yang ini kan dibuka, saya lihat, oh masih basah. Sabar ya dokternya, sabar ya, ya dok, saya percaya. Kalau saya kembali ke sini saya sudah tidak pakai perban, saya bilangnya itu. Terus Seninnya saya datang pagi sebelum saya sekolah, saya datang dengan ketawa-ketawa karena saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Gitu. Aku percaya. Dan setelah dibuka, apa yang terjadi? Daging itu tumbuh dalam waktu 1 hari. Ya. Tuhan luar biasa. Tiba-tiba ini jari saya ini tidak perlu diperban lagi, yang awalnya segede besar sekali ya, sampai harus kayak gini kan berarti tangannya, karena besar, saking mungkin cukup parah ya lukanya. Dan saya sembuh. Dan seketika itu mata saya terbuka, saya ngerti bahwa ternyata yang saya butuhkan itu cuma satu, Tuhan. Ya, dan tiba-tiba pihak sekolah itu menolong saya agar saya bisa naik kelas ya, dengan keterbatasan yang saya punya. Jadi sembuh itu saya masih harus latihan jalan, saya harus banyak yang harus dilakukan. Olahraga juga belum boleh, ikut olahraga praktek juga belum boleh, dan banyak harus dikorbankan waktu itu. Bahkan malah justru ketika saya seperti itu adalah waktu dimana saya sangat berapi-api ikut Tuhan gitu loh, dengan keterbatasan yang dipunya. Proses yang gak gampang. Saya mikir saya bertobat, hidup saya gak enak, dicukupi Tuhan memberkati saya, menyertai saya, tapi Tuhan menyertai saya dengan cara yang lain. Saya harus mengalami kecelakaan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Saya harus mengalami banyak hal, diancam oleh banyak hal. Nah, dan tiba-tiba Tuhan beri saya kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, yang terkadang kita tuh cuma gini loh, rumus kita, Tuhan itu tidak pernah salah. Itu yang pertama, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah, apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah salah. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Seperti Daud, dia bisa melihat orang yang buangan menjadi emas. Dia bisa melihat orang yang tidak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa dibentuk Daud menjadi perwira. Dia bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, saya percaya kalau kita belajar untuk melihat kebaikan Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, kita belajar untuk bersyukur, kita akan melihat penyertaan itu nyata, kebesaran, tiba-tiba ada yang transfer uang, jumlahnya pas untuk kita berangkat. Dan sampai sekarang saya tidak tahu orangnya siapa. Saya tidak tahu sama sekali siapa orangnya. Kami berangkat
Wis kita berangkat, gas pokoknya 24 jam Bapak Ibu Saudara perjalanan sampai di sana. Kami harus mual muntah karena badai. Kalau kapal badai itu udah ya seperti itu ya, cuma bisa berserah sama Tuhan. Dan sampai di sana kita dihiburkan dengan ternyata ada banyak anak kecil yang bagi saya berkarunia. Karena orang-orang yang mencari Tuhan, papa mama saya mau cerai tapi aku berdoa buat papa mamaku, anak kecil SD. Kami pelayanan jalan kaki karena tidak ada motor ya, jalan kaki, cenglu, kalau ada motor harus cenglu karena kita bertiga motornya satu ya. Kita harus cenglu, beli obat harus jauh sekali waktu itu, beli bensin juga jauh, apa-apa jauh. Tapi kita begitu menikmati. Jam 4 pagi Bapak Ibu Saudara, 4 pagi waktu Indonesia Timur, berarti jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Saya melihat anak-anak itu udah jalan kaki. Saya panggil, kok jam segini berangkat? Mau sekolah setengah 8 kok. Masuk jam 4 berangkat. Kami mau doa sekolah kakak. Kami mau doa, kan nadanya kayak gitu. Kami mau doa sekolah kakak. Oh mantap, mantap, hati-hati, Tuhan Yesus memberkati. Jam 4 pagi mereka berangkat hanya untuk berdoa. Pulang itu udah maghrib, udah gelap. Mereka baru pulang. Dari mana? Kami berdoa lagi kakak. Ya, sehari kami berdoa 3 kali di sekolah. Anak-anak yang luar biasa, kami dihiburkan di situ. Jadi kita percaya aja, ketika Bapak Ibu Saudara ada janji bahwa keluargamu akan dimenangkan Tuhan, keluargamu, anakmu akan dibangkitkan, apapun janji itu, pegang dan setia dengan proses. Jangan langsung minta itu terjadi. Kayak kita bikin Indomie gitu ya, cepet 3 menit jadi, tidak bisa. Kadang kita harus menyiapkan hati kita dulu, siap untuk menerima janji Tuhan, agar kita tidak sombong, agar kita tidak melupakan Tuhan ketika berkat atau janji itu dinyatakan. Malam hari ini saya minta, saya main musik ya Bapak, minta tolong Pak, kita mau sembah Tuhan dan menyanyikan lagi ya, tadi yang ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya, tapi kita memujikan pujian ini dengan pengertian yang baru, bahwa kita berproses bukan hanya untuk mengejar hasilnya, tapi yang Tuhan cari adalah apa? Ketaatannya. Tuhan mengejar ketaatan kita. Maukah kita taat ketika kita ada di bawah lembah? Di bawah lembah, di dalam lembah. Maukah kita taat ketika mata jasmani kita melihat masalah di depan? Tapi mau enggak kita terus memberi buat Tuhan? Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari tutup Alkitab, tutup handphone, kita sembah Tuhan, sembah saja Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kita menyembah di bulan Elul ini, Roh Allah itu ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam kita. Kita cukup memanggilnya ya Aba, ya Bapa, maka Roh Allah akan memenuhi hidup kita. Mari, haleluya, mari sembah Tuhan. Oh
menemukan Tuhan, aku tidak bisa hidup di luar. Tuhan, aku melihat bahwa Tuhanku lebih besar daripada masalah yang aku hadapi. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku besar. Mari yang siap sambil mengangkat tangan puji dan pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Bapakku berdoa malam hari ini kau berlari mendapatkan kami Tuhan. Bukan kami yang berlari, tapi kau yang berlari untuk mendapatkan kami. Kembalikan hati kami Tuhan. Kembalikan haus dan lapar itu dalam hidup kami. Lebih dari apapun kami mau cari Engkau, kami mau kejar Engkau Tuhan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kata mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kata mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir. Bapakku berdoa Tuhan untuk setiap yang hadir malam hari ini. Kau bukan hanya membasahi tapi Kau membanjiri kami dengan kasih-Mu malam hari ini. Kau bukan hanya hadir, tapi Kau memenuhkan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Bapak berdoa, ada relasi yang terbentuk malam hari ini. Bagaimana kami melihat begitu berharga. Kaulah yang berharga dalam hidup kami. Kami tidak lagi Tuhan ragu dengan kuasa-Mu. Kami tidak lagi ragu dengan apa yang Tuhan dapat buat. Kami hanya percaya
ingat dan tinggal dalam hadirat-Mu. Sekali lagi kami perkatakan kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Ketika kami menemukan Engkau, kami menemukan sumber kehidupan, dan sumber itu boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau bangkitkan roh dan yang haus dan lapar akan Engkau melalui tempat ini. Biarlah dari tempat ini boleh memberkati Caruban, bahkan bukan hanya Caruban, boleh dari tempat ini memberkati kota-kota yang lain yang ada di Jawa Timur Tuhan. Kami percaya akan ada banyak pasukan yang tidak terlihat, pasukan yang tidak dikenal oleh siapapun, tapi Tuhan mengenal, Tuhan mengenali. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera selalu tinggal dalam setiap hati kami. Biarlah setiap hari semakin kami mencari, menemukan Engkau, bertumbuh iman percaya kami, sehingga kami boleh menjadi Daud yang mungkin secara fisik kecil, tapi iman kami besar, karena ada Tuhan yang besar yang beserta kami. Bahkan kami tidak lagi salah dalam melihat Goliat. Kami akan bukan melihat Goliat, tapi kami akan fokus pada Allah yang besar, yang lebih besar daripada Goliat yang ada di hadapan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Bapak. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.